Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di Fastpod Fakultas Ekonomi Unisma Bekasi Podcast. Nah, kali ini kita nggak sebecanda kemarin yang bersama Bu Nurlela ya. Kali ini kita agak sedikit serius, tapi nggak serius banget juga sih sebenarnya. Oh ya, kenalin dulu deh. Saya Nur Marisa, saya dosen dari Fakultas Ekonomi Unisma Bekasi. Nah, kali ini saya ditemenin sama Ibu Dr. Husnul Hatimah. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi Unisma Bekasi juga. Hai Bu Husnul. Hai semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kali ini kita nih mau ngomongin sesuatu yang sebenarnya sih nggak baru banget sih ya Bu ya. Betul. Tapi kayaknya penting juga nih untuk teman-teman milenial, teman-teman yang lagi mencari-cari mau nabung apa sih gitu, atau kita mau ngumpulin uang pakai apa sih. Nah, hari ini kita akan ngomongin tentang investasi untuk para milenial. Nah, untuk itu kita biarkan Bu Husnul kasih tahu dulu nih ke kita, kayaknya harus gimana sih Bu untuk investasi untuk para milenial ini seharusnya. Silakan Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim teman-teman semua. Saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Nanti kalau kita sebagai milenial sebetulnya di era sekarang ini dituntut untuk punya yang namanya pemahaman tentang keuangan. Jadi literasi keuangan, bagaimana milenial memiliki pemahaman tentang bagaimana sih menggunakan uang dengan baik. Jadi diantaranya kalau kalian memang misalkan setiap bulan diberikan uang saku oleh orang tua, kemudian juga harus digunakan untuk apa dan sebagainya. Biasanya kan kadang orientasinya hanya jangka pendek. Jadi untuk jajan lah, untuk senang-senang, traktir teman-teman, dan kadang lupa bahwa tujuan utama kita diberikan uang saku oleh orang tua adalah untuk minimal untuk misalkan memenuhi kebutuhan kuliah, kemudian juga untuk kalau ada apa-apa kalian masih punya tabungan lah, kalau nanti ada tugas-tugas, ada kepentingan untuk beli literatur dan sebagainya, itu juga bisa dari uang saku yang dimiliki. Nah, selain memang untuk hal-hal yang sifatnya memang untuk keseharian ya, sebetulnya uang itu kan bisa berfungsi untuk kepentingan mendesak. Betul. Jadi untuk berjaga-jaga, kalau misalkan kalian, misalkan nih, saya kira banyak teman-teman yang mungkin di sini anak rantau ya, yang banyak diutus oleh keluarganya untuk kuliah di Bekasi, Jauh dari orang tua gitu. Jauh dari orang tua, kemudian suatu saat misalkan tiba-tiba maaf nih kalau ada sakit, ada musibah, kalian juga harus siap-siap tuh namanya uang darurat gitu. Betul. Kan. Nah, uang darurat itu kan harus direncanakan berapa sih porsi yang harus kita keluarkan atau sisihkan dari uang saku tadi untuk disimpan sementara kalau terjadi contoh-contoh sifat darurat tadi ya. Kemudian pada saat yang memang tepat kita keluarkan pada saat kejadian itu muncul. Nah, di sisi lain kita juga tahu kadang kalau orang yang mungkin sudah punya keluasan ya keuangannya secara finansial, dia diberikan uang saku yang memadai oleh orang tuanya, mungkin tidak hanya untuk mengcover kalau ada kejadian-kejadian darurat seperti itu, ada kalanya kalian juga harus berpikir saya udah mulai investasi gitu. Betul. Jadi ada yang mungkin mulai dengan menabung. Saya kira tabungan itu kan satu hal yang mungkin sudah biasa orang lakukan. Jadi setiap saat atau setiap rutin bulanan misalkan kita menabung di bank gitu kan. Ada yang menggunakan bank. Tapi dalam konteks saat ini sebetulnya udah banyak jenis investasi di luar tabungan yang bisa kita kelola sendiri dengan keputusan yang kita lakukan ya. Jadi intinya sih sebenarnya uang saku itu jangan langsung habis gitu. Betul. Ya. Paling nggak tadi harus ada uang darurat gitu. Kalau sakit secara orang tua jauh kan, nggak bisa bergantung sama orang lain juga. Betul. Terus yang kedua investasi ya Bu, benar, investasi itu memang perlu ya Bu. Oke, kira-kira investasinya tuh kalau buat milenial ini selain nabung, kalau nabung kan kayaknya udah old fashion ya Bu ya. Kalau tabungan begitu sekarang pakai ATM, M-banking tuh udah gampang banget tuh. M-banking sama all shop kan udah sahabat karib tuh kan Bu. Kayaknya kalau ditaruh di tabungan jadi sama aja bohong ya Bu. Nah, kira-kira investasinya tuh di apa ya Bu? Ya, kalau kita lihat sekarang ini kan banyak tuh provider kalau kalian yang suka belanja online di Shopee, di OVO, di mana menggunakan alat bayar itu
mereka juga sebetulnya menyediakan bentuk-bentuk investasi kayak model reksadana, ada juga yang beli saham bahkan melalui itu dengan modal yang hanya sedikit ya, bahkan mulai dari pecahan-pecahan yang kecil ya, kayak uang jajan kita lah, kalian lah istilahnya. Kalau kalian diberi uang jajan atau sekali nongkrong misalkan di satu fast food di restoran, kalian nongkrong bisa habis 100.000, kadang-kadang juga nggak jelas juntrungannya gitu kan, mau apa jajan-jajannya juga kadang mubazir. Nah mending kalian investasi dengan 100.000 bisa beli saham atau reksadana dan bisa buka akun kan. Sekarang mekanismenya semua bisa melalui m-banking, melalui instrumen tadi, alat bayar yang disediakan oleh provider all shop bahkan gitu kan, yang kalian sering pakai setiap hari atau sering kali digunakan untuk membeli keperluan lewat online gitu. Ya betul Bu, sekarang sih emang banyak ya Bu, all shop atau mall-mall online gitu yang emang udah ada fitur investasi ya. Kebetulan semalam tuh lagi iseng lihat-lihat di aplikasi Gojek sih, ada ternyata ya Go Investasi yang lihat-lihat, oh ternyata memang semudah itu gitu ya Bu. Nah cuma masalahnya kan Bu, kalau kita ngomongin investasi nih kan, kita kan naruh uang kita nih di pihak lain kan, kita butuh jaminan dong Bu, uang kita tuh akan gimana nih, uang kita tuh nanti bisa tetap balik, atau kalau investasi kan tujuannya berkembang uangnya ya Bu. Nah itu kayak yang di all shop gitu sebenarnya ikutan diawasi OJK atau gimana ya Bu? Iya, teman-teman sebetulnya bisa ya mengecek kalau kita ditawarin investasi atau di aplikasi yang tersedia di handphone kita itu ada berbagai menu untuk investasi. Sebetulnya banyak, kita bisa cek ke daftarnya di OJK, ada list investasi mana sih yang masuk terlarang atau diawasi atau yang memang legal dari sisi OJK sudah mengatur dia dan mereka patuh pada aturan OJK. Kalau mereka masuk dalam jenis yang bodong tentunya sudah ada juga listnya. Gitu. Jadi untuk menghindari itu kalian sering-seringlah cek ke listnya OJK, mana sih yang termasuk investasi bodong, mana yang tidak, sehingga kalian terhindar dari adanya penipuan-penipuan seperti itu. Oke, intinya situ tuh kalau mau investasi cek dulu listnya di OJK gitu. Jadi ya jangan sampai kita investasi di tempat-tempat yang tidak yang meragukan lah ya. Jangan-jangan nanti kita udah nyisihin uang jajan, yang ada uang jajan kita malah habis, hilang entah kemana gitu ya Bu. Oke. Terus Bu, setelah kita tahu nih tempat mana yang oke gitu, kita pasti kan milih nih, oh yang reputasinya bagus atau apa gitu kan, kita cari return ya Bu ya terutama kan. Nah apalagi sih Bu yang harus kita lihat lagi nih setelah kita tahu listnya, terus apa nih yang harus yang jadi pertimbangan lagi untuk kita berinvestasi itu Bu? Baik, kalau kita melihat teman-teman mungkin udah ada yang dapat mata kuliah investasi portofolio atau minimal manajemen keuangan. Biasanya kan perusahaan yang menerbitkan saham atau obligasi atau instrumen keuangan di pasar modal itu dia wajib melampirkan laporan keuangannya. Jadi mereka harus punya kriteria perusahaan yang sehat, yang memang istilahnya layak lah untuk listed gitu. Nah kalau kita yang memang aware dengan masalah kemungkinan risiko ke depan seperti apa, kita wajib memahami gimana sih kinerja keuangan dari perusahaan yang kita bakal beli sahamnya. Jadi pengetahuan tentang minimal analisis rasio keuangan yang sehat tuh gimana, kalian minimal pegang tuh baca lagi buku-buku manajemen keuangan ya Bu. Rasio keuangan tuh penting. Iya, dasarnya itulah ketika kita ngambil misalkan rasio likuiditasnya berapa, kemudian rentabilitasnya berapa, kemudian itu jadi dasar kan untuk karena kriteria kesehatan itu ada di situ. Kemudian selain itu juga kita lihat tracknya, misalkan gini, bidang industrinya juga kita bisa jadi catatan. Misalkan gini, saham-saham yang merupakan perusahaan manufaktur misalkan yang produknya banyak diminati, dijual ke masyarakat dan pasti konsumennya itu sudah jelas, setiap hari merupakan kebutuhan yang dibeli oleh mereka,
itu bisa jadi pilihan gitu. Jadi kan udah pasti tuh kalau kita invest di sana, mereka kinerja keuangannya kan pasti kelihatan ya, pembelian dari konsumen, omset dan sebagainya udah jelas, itu pasti dampaknya ke investor pasti ada kan, returnnya akan muncul gitu. Oke, berarti kita harus cari perusahaan yang kira-kira tuh pasti akan menguntungkan. Benar. Gitu ya Bu, jangan yang tapi ada juga kan Bu, sekarang kan lagi hot juga nih Bu, perusahaan-perusahaan retail yang besar ternyata malah bankrupt nih kan, banyak yang bankrupt. Nah itu juga kayaknya perlu kita perhatiin juga kan ya Bu. Gitu. Oke, nah sekarang gini Bu, itu kan tadi kita kan ngomongin investasi secara umum ya Bu ya. Nah kita kan kampus Islam nih Bu, dan kita Muslim nih, kayaknya kan kita udah mulai aware dengan sesuatu yang lagi banyak sih digaungin ya, non riba dan seterusnya gitu. Betul. Nah untuk investasi ini Bu, ada nggak sih Bu yang syar'i gitu atau yang ya paling nggak kan kita pengennya ada ya Bu orang yang saya nggak mau yang konvensional gitu atau apa gitu. Nah kalau untuk yang syar'i itu gimana Bu? Iya, sebetulnya sejak tahun 2000-an ya kita udah ada pasar modal syariah ya, 2002 atau 2004 ya. Jadi saham syariah itu sudah mulai ada dan bahkan sekarang sudah punya indeks sendiri. Jadi kita juga bisa ngecek tuh di OJK mana sih perusahaan-perusahaan yang sudah menerbitkan saham syariah, obligasi syariah atau sukuk ya, dalam istilah syariah namanya sukuk. Nah mereka yang sudah menerbitkan ini pasti sudah juga mendapatkan pengawasan, kemudian juga dari sisi kesyariahannya mereka sudah punya dewan pengawas syariah, kemudian juga ya diaudit lah secara independen kinerja keuangannya, termasuk kinerja kepatuhannya pada syariah, compliance syariahnya. Nah ada banyak tuh saham-saham, ada puluhan kok jumlah saham-saham syariah yang bisa kalian juga jadikan sebagai tujuan untuk investasi. Jadi bisa dibeli juga, listnya ada, kemudian bisa dilihat kinerjanya. Ketika kalian di menunya OJK itu klik tentang saham syariah, bisa diklik tuh ininya, reportnya tuh dari tahun ke tahun, indeksnya seperti apa, itu ada khusus menawarkan itu. Jadi nggak usah khawatir kalau kalian memang punya kekhawatiran dengan invest di saham yang konvensional, kita bisa beralih ke yang syariah karena sudah ada ininya, sudah ada tersendiri indeksnya dan pengukurannya juga sudah jelas. Berarti memang udah ada nih kalau mau investasi di saham-saham syariah gitu ya Bu, atau obligasi syariah atau sukuk, dan ternyata udah ada dari tahun 2002 ya Bu. 2002. Dari tahun 2002 tuh saham syariah udah ada, cuman kayaknya nggak terlalu nggak terlalu terkenal banget gitu ya Bu. Sekarang yang terkenal kan masih yang saham-saham yang listednya di BEI yang konvensional ya Bu. Padahal kan juga mereka juga listednya juga di BEI juga kan, induknya tetap di BEI kan Bu. Cuman mereka punya indeks tersendiri. Nah sekarang justru malah kalau kita melihat tren minat masyarakat ke arah saham syariah itu makin tinggi. Jadi dilihat dari kapitalisasinya, bahkan kemarin ini kan selain saham ya, kemarin pemerintah kan juga bulan Maret itu sudah menerbitkan sukuk, sudah berhasil menghimpun dana masyarakat puluhan triliun dari sukuk. Rupanya masyarakat sangat antusias gitu kan berinvestasi di sukuk, karena sukuk sekarang itu kalau dulu ya di awal-awal mulai ada sukuk itu tahun 2005, 2007 itu pecahannya itu 5 juta per lembar. Jadi kalau kita beli minimal 5 harus minimal punya uang 25 juta. Sekarang sukuk retail itu ada kayak tabungan, dia dari tabungan bisa dikonvert jadi sukuk. Jadi kalau kalian misalkan nabung di bank syariah ya kan sudah ada bank syariah yang punyanya pemerintah, ada juga yang punyanya swasta. Kalian bisa memilih sukuk retail. Kalau mau investasi di sukuk bisa dikonvert tuh dari tabungan kalian, bisa diinvestasikan dalam bentuk sukuk juga. Oke, berarti gitu. Kalau kita punya tabungan di bank syariah nih, bank syariah tertentu kali ya Bu ya? Ada beberapa bank yang masuk dalam listed sebagai penyalurnya atau agen penerbit sukuk. Oke, berarti ada retail sukuk, ada sukuk yang dijualnya eceran lah ya Bu. Jadi eceran. Kita nggak perlu sampai tadi sebesar 25 juta ya Bu. Kira-kira besarannya berapa ya Bu? Paling kecil gitu. Hampir sama dengan yang saham tadi. Kalau saham syariah itu juga sama, saham konvensional juga sama. Sekarang mulai 100.000 kan orang bisa beli
sekeranjang saham dengan tentunya nilai per sahamnya kan berapa harganya. Jadi minimal mulai berinvestasi dengan 100.000. Oh, 100.000 guys, 100.000 bisa investasi guys, tinggal pilih Sangat murah kalau mau ukuran, investasi, mau investasi di konvensional ataupun di syariah nih yang nggak mau temenan sama riba atau yang konven, itu ada tuh pilihannya yang syariah, 100.000 aja loh ya gitu. Tapi tetap harus dicek tadi ya Bu, cek perusahaannya bagus atau enggak. Betul. Gitu. Track recordnya dia ke belakangnya minimal 3 tahun ke belakang kali ya Bu. 3 tahun ke belakang lihat kinerjanya dia seperti apa. Terus ya jangan sampai juga kita udah masukin uang 100.000, bulan depan malah tinggal 40.000, kan kita juga nggak mau ya Bu. Nah itu yang mungkin itu yang harus diperhatikan ya ketika kita investasi. Oke, terus apalagi ya Bu yang harus kita aware lagi nih kalau kita mau invest, atau setelah kita investasi kita harus gimana nih Bu? Apakah kita diamin aja tuh si uang 100.000 yang tadi, atau harus di gimana? Iya. Kalau teman-teman lihat itu kan banyak kadang perilaku dari para investor itu kan ada yang cenderung ngambil jangka pendek atau jangka panjang. Orientasinya apa gitu kan? Kalau kalian yang memang cenderung istilahnya, kalau orang sekarang bilangnya anak-anak milenial itu ngambil uang, atau istilahnya apa ya? Kalau mereka bilang bukan dalam arti panen nih gitu loh. Dia karena dia berhasil jual itu kecenderungan jangka pendek, ya cuanin aja nih gitu kan. Jadi kalau dia pada saat ketika itu dia berpikir, wah ini lagi naik nih, kemarin misalkan aku belinya masih 700 perak nih per lembar, sekarang 750 misalkan, lumayan tuh per lembar. Kalau saya punya misalkan 100 lembar, 500 lembar, kalikan tuh, jual semuanya misalkan, udah kita punya 50 kali 100 atau 50 kali 500, udah itu adalah cuan kita kan, yang kita bisa cairin, masuklah ke rekening. Nah kalau mereka yang cenderung jangka pendek itu memang bakal nyari-nyari semacam itu, jadi nyari cash lah dari adanya transaksi-transaksi yang mereka lakukan. Intinya mereka mantengin dari pantengin nilai investasinya, sahamnya gitu ya Bu. Mantengin harga. Kalau mereka yang punya motivasi jangka pendek, mereka cari itu. Jadi kecenderungannya adalah mantengin indeks, mantengin harga individual sahamnya, kira-kira hari itu gimana pergerakannya, trennya bakal naik atau turun, dia ngambil keputusan ketika itu gitu. Nah kalau buat yang jangka panjang itu dia cenderung ya udah bermain aman, saya nggak mau utak-atik, saya cukup lihat kinerja perusahaannya ini baik-baik saja, tidak ada masalah, ya udah saya biarkan itu, saya menunggu namanya dividen. Gitu kan? Dividen. Iya, tunggu namanya dividen atau tunggu namanya bagi hasil kalau di suku, kalau yang sistemnya menggunakan mudharabah misalkan, ya udah tunggu tahunannya, bulanannya muncul ke rekening kita, bakalan kita dapatkan gitu. Nah itu, tapi kalau saya lihat sekarang yang menjadi kekhawatiran adalah ketika banyak pelaku investasi itu berpikir jangka pendek, ini bikin runyam indeks. Kenapa kita. Iya, cenderung bikin labil kan, karena aksi itu tadi, aksi jangka pendek itu cepat gitu ya. Iya, kelihatannya sahamnya aktif, banyak diperjualbelikan, tapi itu nggak ngaruh ke perusahaannya kan, karena dia jangka pendek, sekarang dia beli, besok dia jual lagi. Uangnya itu sebetulnya nggak pernah mampir di perusahaan kan, betul, gitu loh. Betul. Hanya di lantai bursa aja, lari ke investor ini ke ini dan seterusnya. Jadi yang menikmati itu hanya orang-orang yang bermain di situ. Betul. Buat perusahaannya sendiri malah sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya. Yang bermain di situ kan ya memang sih jumlah lotnya mungkin nggak sebesar seperti pemilik mayor ya, tapi intinya hal-hal yang kayak gitu itu banyak mempengaruhi kinerja makroekonomi gitu. Memang kelihatannya kita indeks saham kita naik atau aktif gitu, tapi sebetulnya nggak ngaruh ke fundamental ekonomi kita, nggak terlalu. Buat si perusahaannya nggak terlalu berpengaruh, laba perusahaan juga nggak ngaruh, yang endingnya juga ya cuma hanya sebagian kecil investor itu aja ya Bu yang menikmati ya.
gitu. Terus berarti kalau tadi saya bisa simpulin lagi nih, kalau kita udah investasi, tinggal niatnya kita ya Bu, Iya, betul. mau jangka pendek atau mau jangka panjang gitu ya. Betul. Kalau jangka pendek berarti ya kita nyari selisih harga itu ya Bu. Jangka pendek Jangka iya, pendek kita selisih. nyari selisih harga Nyari itu. spread lah istilahnya. Nyari spread. Iya. Namanya spread guys. Kalau kita lihat di investasi namanya spread gitu. Iya. Lihat Capital gain lah ya, capital kalau dari gain. sisi saham namanya capital gain. Oke, jadi harus lihat itu. Kalau sekarang kita beli harga 700, besok harganya 800, oh jual nih, jual, kita dapat lumayan, dapat 100 rupiah per lembar. Kalau kita punya 1000 lembar udah 100.000 gitu kan. Nah, itu jangka pendek guys. Nah, tapi kalau misalnya, tapi ternyata itu juga kurang bagus ya Bu, Iya. untuk makroekonomi kita, karena indeksnya terlihat bagus karena pergerakan sahamnya itu aktif gitu. Mungkin kan selalu naik terus Iya. ya Bu, kan nggak mungkin tuh Volumenya biasanya naik, ya jumlah volumenya transaksi. naik, jumlah transaksi naik, harganya udah otomatis biasanya juga akan naik ya. Dan investor-investor pemula biasanya akan melihat yang seperti Iya. itu ya Bu. Godaannya gitu. memang di situ buat investor-investor yang masih cari istilahnya receh ya. Maksudnya gini, keuntungan jangka pendek itu kan memang yang diambil harian ya, sifatnya Iya. mereka sekian hari dapat gitu kan, yang memang ingin ada cash flow masuk gitu. Nah itu ya begitu memang polanya, tapi lambat laun kita bisa belajar bahwa tren itu nggak bakal bisa membuat ekonomi kita tahan terhadap situasi, karena terus terang itu spekulan kan, cenderung ke arah spekulatif dan membuat ekonomi kita jauh lebih tidak stabil lah. Karena yang nentuin harga ini pasar ya Bu. Iya, Yang nentuin bukan harga kinerja. akhirnya investor ya, Iya. bukan lihat dari kinerja perusahaannya Perusahaannya, gitu. benar. Jadi bisa jadi perusahaannya sebenarnya lagi rugi, tapi di lantai Karena bursa permainan. banyak yang beli, banyak yang terlalu sangat aktif gitu. Iya. Jadi orang-orang mikirnya ini perusahaan bagus gitu ya. Padahal tertutup oleh adanya itu. iya gitu, malah itu nanti endingnya jangka panjang ya Iya. Bu, untuk makroekonomi malah akhirnya kayak gitu ya. Cuma kalau misalnya kalian pengen udah deh punya uang nganggur, investasiin, nggak mau main-main yang kayak gitu, tungguin dividen juga bisa Iya, ya Bu, tungguin bisa. dividen, tungguin bagi hasil. Malah kalau nungguin dividen biasanya seru tuh, bisa diundang di RUPS Iya, ya Bu, betul. diundang di rapat umum pemegang saham. Karena walaupun kita cuma punya 100 lembar, kita Iya. dianggap pemegang saham kan Bu. Ketika perusahaan RUPS, wah itu senang banget tuh, kita bakal diundang tuh, dapat undangan dari PT, misalnya punya saham di Unilever, dapat undangan dari PT Unilever Dapat untuk goodie bag-nya biasanya ada. ya dapat goodie bag-nya oke punya. Dan biasanya kalau perusahaan gede pasti hotel-hotel gede ya Bu, Iya, biasanya itu tempat pertemuannya betul juga bisa bergengsi. ngeksis tuh kan. kalau Ini misal pemegang saham nih, pemegang gitu. saham gitu. Meskipun Jadi minor kan gitu. meskipun cuma 100 lembar tapi kita udah bisa berasa gue yang punya nih gitu kan. Unilever gue yang punya nih gitu, walaupun cuma 100 lembar gitu. Cuma bisa ya, minimal kita apa ya, dengan investasi itu kita bisa ngejaga finansial kita ya Bu. Tadi Ketahanan finansial kita lebih oke lah ketika kita punya instrumen, nggak cuman nabung, nggak cuman punya cash itu sekarang udah nggak zaman lah ya. Iya, betul, Bu. Kalian di handphone udah bisa nyimpen. Betul, Bu, betul, Terus Bu. kalau punya saham itu, wah gue udah jadi pemilik nih. Oh, iya, gitu betul, kan. Bu, itu. Pemilik nggak cuman pakai misalkan sabunnya Lifebuoy atau sabunnya apa gitu kan, kita jadi pemilik perusahaannya. Jadi kita juga turut menentukan gimana sih jalannya perusahaan Iya itu. betul. Jadi kalau yang di rumah punya pakai banyak produknya, misalnya nih ya, produknya Unilever, beli deh sahamnya Unilever biar makin bangga gitu, oh, gue yang punya gitu ya Bu. Oke, kayaknya lumayan seru sih ya. Iya, Kayaknya betul. nanti terus terang sih Bu, saya juga nggak punya tuh Bu, investasi yang kayak gitu. Oh Iya, ya, iya. ada satu lagi Bu. Saya pernah dengar nih, kalau investasi itu kalau bisa jangan sampai di one bucket gitu, jangan sampai betul. di satu keranjang Ada gitu ya Bu. diversifikasi. Jangan satu keranjang itu maksudnya ya jangan cuma di saham satu perusahaan aja gitu ya Bu. Ada portofolio ya. Kal- Ya, kita mengenal memang namanya invest itu bagian dari cara kita mengelola risiko kan. Namanya risiko itu kita nggak tahu kan, ketika kita naruh di satu tempat tiba-tiba perusahaan itu misalkan mengalami masalah, ya rugilah kita di situ. Betul. Jadi kalau naruh telur itu jangan di satu keranjang. Jangan satu keranjang. Taruhlah di beberapa tempat yang kira-kira memang tadi pertimbangannya ya tadi kan kinerja perusahaannya bagus, kemudian risikonya dilihat juga berapa lama mereka sudah bertahan. Jadi kalau ngecek kita lihat dari kapan perusahaan itu berdiri, kemudian
produknya gimana, kinerja keuangannya gimana, itu 3 catatan penting. Dan produknya pasti dibeli oleh masyarakat gitulah, itu menjadi hal yang penting. Kemudian ketika menaruh, misalkan gini, kalau saya secara pribadi kebetulan saya punya di beberapa ini kan, tapi saya sifatnya adalah reksadana, jadi bukan bermain sendiri, jadi menggunakan manajer investasi dan itu BUMN. Catatan saya yang pertama adalah BUMN, jadi karena mereka memang dari sisi keterjaminannya ya untuk kepentingan itu kan di cover oleh pemerintah, kemudian juga kinerjanya pasti lebih baik dibandingkan yang manajer investasi swasta. Itu pertimbangan saya karena saya termasuk yang konservatif gitu ya. Kemudian ya itu tadi saya juga naruhnya nggak cuma di satu sekuritas, satu jenis ya. Misalkan reksadana apa, pertimbangangannya saya lebih minim ke yang saham. Jadi ada yang campuran, ada yang ke pendapatan tetap juga gitu. Jadi untuk meminimalisir tadi risiko. Nah itu resiko meminimalisir resiko guys. Jadi jangan taruh menaruh investasi di satu bucket, satu tempat. Istilah telur, kalau kamu cuma naruh 10 kilo telur taruh di satu keranjang, kalau tuh keranjang bocor, ya udah tuh telurnya habis semua gitu kan. Nah jadi kalau bisa di beberapa tempat. Nah tadi kalau Bu Husnul nih punyanya nih investasinya di reksadana nih. Reksadana itu buat orang-orang yang males tadi tuh ngeliatin harga saham, mau transaksi langsung ribet dan segala macam, bisa pakai reksadana. Reksadana berarti kita punya manajer investasi ya Bu. Nah cuma kalau mau reksadana tadi Bu Husnul bilang nih kalau bisa pakai BUMN gitu ya Bu, karena dengan BUMN itu bisa lebih terjamin ya Bu. Investasi kita juga kita jadi ngerasa lebih aman gitu ya. Lumayan seru sih Bu ya, ini kayaknya nanti serial. Mungkin ya Bu nanti akan kita lanjutin kali ya, kalau nanti ada waktu lagi. Boleh. Mungkin kita bisa bahas lebih jauh lagi tentang investasi investasi ini yang kita tadi cuma baru bahas kulitnya luar banget ya Bu. Nanti mungkin kita bisa belajar menentukan investasi di mana, lihat apa dan segala macam. Mungkin kita bisa belajar tentang yang itu di lain waktu. Terima kasih banyak Bu Husnul udah mampir di Fastpot ini. Nanti bermanfaat yang kita berikan. Amin. Semoga bermanfaat juga buat kalian guys. Akhir kata kita akhiri dulu ya Bu sampai sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.